Di lereng kaki Gunung Salak yang angker, tersembunyi sebuah kampung yang diliputi kabut misteri. Warga sekitar menyebutnya lereng batu, sebuah perkampungan gaib yang konon dihuni oleh makhluk halus dari alam lain. Tempat ini dikenal menyimpan rahasia yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap bulan Sapar tiba, suasana di sekitar lereng batu berubah menjadi mencekam. Alunan gamelan Sunda mulai terdengar, seolah ada sebuah perayaan pesta yang digelar di alam gaib. Iramanya merdu, namun menyimpan nada-nada yang membuat jantung berdebar tak karuan. Konon, suara gamelan itu adalah pertanda bahwa gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib sedang terbuka. 2 hari sebelum alunan gamelan terdengar, sebuah kejadian aneh selalu terjadi. Seorang nenek rentak muncul di kampung, wajahnya keriput dengan mata yang sayu. Ia datang untuk meminjam sebuah halu, alat penumbuk padi tradisional. Warga sekitar sudah mapung, tanpa bertanya siapa nenek itu atau dari mana asalnya. Mereka dengan sukarela meminjamkan halu tersebut. Mereka tahu nenek itu bukanlah manusia biasa. Yang lebih aneh, 1 hari kemudian halu tersebut sudah kembali berada di depan rumah pemiliknya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengembalikannya. Pagi-pagi buta halu itu sudah tergeletak di sana, seolah diletakkan oleh tangan tak kasat mata. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengintip, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Misteri ini semakin menambah kesan angker di lereng batu. Namun, ada satu pantangan yang harus dipatuhi oleh warga. Mereka tidak boleh menolak permintaan nenek tersebut atau mencoba mencari tahu siapa dia sebenarnya. Konon, jika pantangan itu dilanggar, malapetaka akan menimpa kampung mereka. Penyakit aneh akan menyebar, hasil panen akan gagal, dan bahkan kematian bisa datang menjemput. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Jaka yang dikenal pemberani dan tidak percaya pada hal-hal mistis, mencoba melanggar pantangan tersebut. Ia penasaran dengan sosok nenek misterius itu. Ketika nenek itu datang meminjam halu, Jaka mencoba mengikutinya dari kejauhan. Ia ingin tahu kemana nenek itu pergi dan siapa sebenarnya dia. Namun Jaka tidak menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah yang berbahaya. Semakin jauh ia mengikuti nenek itu, semakin tebal kabut yang menyelimuti lereng batu. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan-bisikan gaib yang memanggil namanya. Jaka, Jaka. Jaka mulai merasa merinding, namun ia tetap nekat melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya, Jaka tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Di sana, ia melihat sebuah perkampungan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari batu-batu besar, dengan arsitektur yang aneh dan tidak lazim. Di tengah kampung terlihat sebuah pesta yang meriah. Makhluk-makhluk aneh menari dan bernyanyi dengan riang gembira. Jaka terkejut bukan main. Ia baru menyadari bahwa ia telah memasuki perkampungan gaib di lereng batu. Nenek yang ia ikuti ternyata adalah salah satu penghuni kampung tersebut. Jaka mencoba melarikan diri. Namun terlambat. Makhluk-makhluk gaib itu sudah menyadari kehadirannya. Mereka mengejar Jaka dengan wajah yang mengerikan. Jaka berlari sekuat tenaga, namun ia tidak bisa menghindari kejaran makhluk-makhluk itu. Hingga akhirnya, Jaka terjatuh dan pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di tengah hutan sendirian dan ketakutan. Sejak itu, Jaka menjadi gila. Ia selalu melihat makhluk-makhluk gaib itu di sekitarnya. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan selalu dihantui oleh mimpi buruk. Jaka menjadi contoh bagi warga lainnya agar tidak mencoba melanggar pantangan di lereng batu.
Kisah tentang lereng batu dan nenek peminjam halu terus diceritakan dari generasi ke generasi. Warga tetap menjaga tradisi dan pantangan yang ada, agar kampung mereka tetap aman dari gangguan makhluk halus. Lereng batu tetap menjadi tempat yang angker dan misterius, menyimpan rahasia yang tidak boleh diusik oleh manusia biasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya